wie man auch mal gesagt hat, dass der Mahalifia das Wort verstehen kann, und dann die Kompetenz wäre. Jadi di tadi Mahalifia pesantren yang belajar di Indonesia biasanya majelis itu biasanya berdiri. Jadi bagi yang mau mempersilahkan berdiri, kalian bisa meregangkan kaki. Ya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ditunggu-tunggu agenda berikutnya, kami mohon kesediaan yang kami muliakan Al-Imam Al-Ustaz Syamsi Ali untuk bersedia menempati kursi di depan. Sambil kami perkenalkan beliau. Bernama lengkap Muhammad Syamsi Ali. Beliau dilahirkan di Sulawesi Selatan pada 5 Oktober tahun 67. Telah menikah dengan 6 putra putri. Beliau sekaligus adalah ketua dari Jamaica Muslim Center di New York City, yaitu komunitas Muslim terbesar di New York City, sekaligus sebagai founder dan presiden dari Nusantara Foundation, juga founder dari pondok pesantren pertama di Amerika Serikat. Beliau memiliki atau telah menerima banyak penghargaan, di antaranya ada Ellis Island Honor Award, the highest non-military award presented to the immigrant in the US in 2009. And he is considered to be the most influential religious leaders in the New York City by the New York Magazine in 2007. 500 most influential Muslims in the world by Jordan Strategic Studies and Georgetown University in 2011 until 2014. His education, the bachelor degree, is obtained on Quran Sciences. His master is on Comparative Studies of Religions from International Islamic University in Islamabad in 1995. He was a teacher at the Islamic Education Foundation in Jeddah from 1995 to 1996, and he obtained his PhD on Political Sciences from the Southern California University in 2007. He is also frequent speakers at the UN forums, appeared in many national and international media outlets. So eigentlich sind wir dann schon so weit, dass wir den Vortrag von unserem Imam, unserem Ustad, Imam Syamsi Ali, hören werden. Ich werde dann kurz über seinen Lebenslauf erzählen, dass er dann aus Süd-Sulawesi oder er ist in Süd-Sulawesi geboren und am 15.10.1967 verheiratet und hat 6 Kinder. Er ist dann auch der Vorstand im Jamaica Muslim Center oder Islamische Center Jamaica in New York City, und das ist dann übrigens der größte Verein, also der größte muslimische Verein in New York City. Er hat dann auch nicht nur National Foundation, also eine Stiftung gegründet, sondern auch, dass er eine Boarding School oder Internat in der Nähe von New York City gegründet hat. Er hat dann ganz viele Verleihungen auf jeden Fall bekommen, Awards, eine Freedom Awards bekommen, und er ist dann bis jetzt eine sehr erfolgreiche muslimische Botschaft in New York City oder in der ganzen Welt sogar. Er hat dann auch ganz viel im UN einen Vortrag gehalten. Wir möchten waktu dan tempat untuk saya depan kami persilakan pada Imam Syamsi Ali menyampaikan tausiah. Akan diikuti dengan sesi tanya jawab, dan kami mohonkan kepada beliau di akhir sesi untuk juga ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatal haqq syahadatan tutahhiru qulubana min al-fisqi wal isyan wa syahadatan tunji qailaha min 'adabin alim wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in thumma amma ba'd. Tentu yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Konsul Jenderal Frankfurt dan Ibu serta seluruh jajaran pejabat dan staf KJRI di Frankfurt, para pimpinan organisasi Islam yang ada di kota ini, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah, pimpinan cabang Istimewa NU dan lain-lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentu lebih khusus juga kepada Ibu Dia sebagai koordinator daripada acara kita, dan sesungguhnya acara di berbagai kota yang akan kami datangi dalam beberapa hari mendatang ini. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, before I continue, I just wanted to know how many of you really don't speak English or don't speak Indonesian. So which language you want me to speak? Indonesian, English, or? But I cannot speak in German. Okay. So let me say a few words in Indonesian, then I will come to English later on. Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kehormatan saya bisa hadir di kota Frankfurt pada pagi hari ini. Penerbangan hanya 6 jam, tapi sesungguhnya 1 malam. Karena lebih lagi, karena sesungguhnya kami terbang kemarin itu jam 4 dan mendarat tadi sekitar jam 5 pagi. Jadi kami boleh dikata hampir belum tidur sama sekali semalam. Tadi berusaha tidur dari rumah Ustadz, tapi belum sempat juga karena tidak terbiasa tidur pagi. Sehingga saya harus bangun juga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pertama kali, jadwal ini sesungguhnya sudah dibicarakan bersama Ibu Dia dan teman-teman tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya ini setiap kali memasuki tahun baru, biasanya jadwalnya itu hampir full ke depan. Sekarang ini dari Eropa, saya akan ke Rusia dan Ukraina, Rakojen, dan kemudian ke South Africa dan Jordan. Kebetulan mantan New York juga, ada Pak Salman dan ada Pak Andi, dan masuk ke Yerusalem. Lalu di bulan Ramadan ke Indonesia lagi. Jadi kelilinglah kita demikian ini. Salah satu tujuan kita seperti yang pernah saya tulis baru-baru ini, dan ini akan saya sebutkan lagi lebih rinci sebentar, adalah kita ingin melakukan terobosan-terobosan baru. Saya putra Indonesia asli, kebetulan ditakdirkan lahir di Sulawesi Selatan, tapi sudah ditakdirkan juga tinggal di luar negeri sejak umur 18 tahun. Tamat di pesantren, saya lanjut ke Pakistan 7 tahun, kuliah S1 S2. Kemudian mengajar di Saudi Arabia selama 2 tahun. Dan di sanalah saya ketemu dengan Bapak Nugroho Wisnumurti, duta besar kita di PB ketika itu, namanya wakil tetap RI, Watapri. Lalu beliau mengajak saya ke kota New York di 96, dan sampai sekarang ini masih ditakdirkan terdampar di kota New York. Sudah lebih 23 tahun. Jadi hidup saya di luar negeri lebih banyak. Tapi di sejauh-jauh kita berjalan, sebanyak negeri yang kita seberangi, tentu Pak Konjen dan diplomat-diplomat yang lain lebih tahu dari saya. Insya Allah kita ini semakin bangga dengan negeri kita. Kenapa kita bangga dengan negeri kita, saya akan sebutkan nanti. Tapi di tengah kebanggaan itu ada juga kegalauan panjang saya sebagai putra bangsa. Salah satu kegalauan panjang saya adalah kok nama Indonesia ini, khususnya di Amerika, saya tidak tahu kalau di Jerman, mungkin karena ada Pak Habibie sehingga Indonesia sangat dikenal di Jerman, kok tidak seterkenal misalnya dengan negara tetangga, bahkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan Kamboja dan Vietnam.
apalagi Singapura, Filipina lebih dikenal daripada kita. Saya beberapa kali memberikan presentasi Islam di universitas. Ini bukan di pinggir jalan, universitas. So we can say they are academics, intellectuals. They are educated people. Kalau saya mengatakan saya ini dari Indonesia, biasanya rata-rata diam dulu. Kalau saya balik, do you know Bali? Everyone say yes, of course Bali is beautiful. Sehingga ada kegalauan, kok seperti Indonesia ini bagian dari Bali apa di samping Bali? Nah, itulah sebabnya 5 tahun yang lalu saya mendirikan sebuah yayasan, dan saya namanya Yayasan Nusantara, untuk mengenalkan kebesaran Nusantara kita, untuk mengenalkan kebesaran Indonesia kita. Bahkan ketika saya mengenalkan diri bahwa saya ini mewakili negara Muslim terbesar di dunia, ada yang pernah mengatakan, "Are you from Malaysia?" Seolah-olah Malaysia lebih besar dari Indonesia dari segi keislaman. Saya mengatakan, "No, I am from Indonesia." Bahkan ada yang pernah mengatakan, "Are you from Filipina?" Kenapa? Belakangan baru saya tahu, rupanya ada asumsi yang terbangun bahwa di mana ada Islam di situ ada konflik, dan di mana ada konflik Islamlah yang menjadi penyebab. Maka Filipina dikenal sebagai negara Islam karena ada konflik Moro. Ini merupakan kegalauan panjang saya. Maka saya ingin berkeliling ke beberapa tempat. Kalaupun orang tidak mengenal nama saya, mudah-mudahan bisa melihat muka saya dan mengenal bahwa inilah orang Indonesia. Ini tujuan saya, Bapak Konjan dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan beberapa negara ini orang bisa melihat ada seseorang yang kecil, mukanya seperti ini. Oh, berarti dia dari Indonesia. Datang ke kita sharing ilmu sedikit apa adanya. Itu tujuan penting daripada tujuan kami hadir di beberapa kota dan negara Eropa ini. Bapak Ibu sekalian, biasanya kita harus mulai dengan mengingatkan diri kita untuk selalu belajar bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sesungguhnya nikmat Allah dalam hidup kita itu tiada henti, tiada batas. We must continue learning to be appreciative of the blessings, because Allah Subhanahu wa Ta'ala's blessing has no limit and uncountable. Allah says in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. And if you try to calculate the ni'mah, the blessings of Allah, you will never be able to count it. Itu sebabnya dalam Al-Quran, kata nikmat itu memakai jamaknya 2 macam. Kalau bahasa Indonesia kan rumah jadi rumah-rumah, sekolah, sekolah-sekolah, bangku, bangku-bangku. Kalau istri, istri-istri. Yang jelas. Ini candaan ibu-ibu, jangan marah kepada saya. Itu kan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris aneh lagi. You have house, it becomes houses. And then you have mouse, it becomes mice. Why not mouses? Saya punya murid, I have a student, he's a veteran English teacher for more than 30 years. Dia mu'alaf, namanya Andrew. Saya catatkan dia Andrew. House dan mouse kan suaranya mirip. Kenapa jamaknya beda? Ada yang jadi houses, ada yang jadi mice. Dia katakan, that is an English trick. Itu trik budayanya bahasa Inggris, kita tidak paham. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, coba lihat bagaimana kata nikmat saja. Satu contoh saja dalam Al-Quran. Kata nikmat dalam Al-Quran, the blessings. The word blessings in Arabic, in the language of the Holy Quran, is called ni'mah. And it has 2 plurals. Number 1 is ni'am, and number 2 is an-nu'um. Now what are the difference? What is the difference between the 2 words, ni'am and an-nu'um? There is a professor of linguistics in Yale University. I forgot his name. He had studied the language of the Quran since 2001 after the tragic event of the 9/11 terror attack in New York City. So he studied the language of the Holy Quran. And he came to a conclusion that the Holy Quran, the language of the Holy Quran is so beautiful, unchallenged. He called it unchallenged. Cannot be challenged by any language. Possibly the most difficult one is the Chinese language. But it doesn't mean there's more perfect and more beautiful than the language of the Quran. And he gave one example. One of the examples is the word ni'mah. Why it has 2 plural. And the 2 is, as I mentioned earlier, ni'am and an'um.
Nah sekarang apa bedanya antara ni'am dan an'am? Dia meneliti sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ketika Allah menggambarkan nikmatnya yang datang kepada kita, maka Allah memakai kata ni'am. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang memberikan kepadamu nikmat-nikmatnya lahir dan batin. Dan Allah memakai kata ni'am. Artinya apa? Kata ni'am bermakna tiada henti, tiada batas. Maka nikmat Allah itu nggak pernah terhenti. Jangan karena kita sakit, seolah-olah nggak ada nikmat. Terkadang justru penyakit bagi orang yang beriman ketika kita pandang dengan pandangan spiritualitas, dengan pandangan ruh kita, pandangan batin kita, itu kenikmatan. Kenapa? Bapak dan Ibu kalau makan gula terus pernah merasakan yang pahit enggak? Pasti nggak pernah mengapresiasi gula kalau tidak pernah makan pari. Maka sekali-sekali dikasih makanan pahit, baru tahu yang namanya gula. Kalau gula terus, ya memang gula terus, nggak bisa membedakan yang lain. Maka orang tidak akan bersyukur akan kesehatan dan tidak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah merasakan sakit. Bahkan banyak orang-orang Amerika yang merasa hebat, Superman, Superwoman, tidak pernah menyebut kata Tuhan dalam hidupnya. Begitu sakit baru mengatakan, oh my God. Bukan nikmat, minimal sekali lah menyebut kata Tuhan. Ya guru nasmallah, menyebut nama Tuhan dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi saksi bahwa dia pernah menyebut nama Tuhan kamu. Maka terkadang sedang kena sakit pun itu Allah memberikan nikmat. Makanya nikmat itu memang nggak pernah terhenti. Terhenti ketika kita mendefinisikan dengan definisi-definisi yang sempit. Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika Allah menggambarkan nikmat yang datang kepada kita, Allah mengatakan ni'am. Kenapa? Because the word ni'am represent unlimited in nature. That the blessings of Allah have no limit. Every time, every moment, Allah is so merciful, so compassionate, so kind to us. He's a loving God. He gives us everything that we need in life. The oxygen that you breathe in and out. When you breathe in, you say, Alhamdulillah. You breathe out, you say, Alhamdulillah. No, you don't even say it. You can imagine if Allah said, breathe in $5 or €5. Breathe out €5. How much you have to pay in 24 hours only? It's free. Allah give you. Maka nikmat yang datang tiada batas. Tapi kemampuan kita bersyukur, kemampuan kita memahami nikmat ini begitu sangat terbatas. Siapa di antara hamba Allah yang paling pintar bersyukur? Who was the among servants of God who was the most thankful? Yang paling bersyukur siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena tingkat kesyukuran yang tertinggi adalah ketika kita mampu mengorbankan yang paling kita cintai. Kalau istri kita mengatakan, Bang, nanti berikan yang ini ya. Padahal uang kita di rekening pas-pasan begitu. Tapi karena cintanya diberikan, itu pengorbanan. Karena cinta. Ibrahim alaihissalam bayangkan begitu lama minta anak kepada Allah, tidak diberikan. Sampai satu ketika diberikan anak bernama Ismail. 10 tahun, 13 tahun kemudian dicoba oleh Allah. Potong anakmu, sembelih anakmu. Dan tentu bagi teman-teman Kristiani, keyakinannya ada pada Ishak. Gak apa-apa, kita saling menghormati ya Bu ya. Itulah toleransi. Yang penting kita sama-sama yakin bahwa Ibrahim itu pernah mengorbankan kan. Jadi ada jiwa pengorbanan. Kita bisa berbeda pendapat di sini. Saya selalu mengatakan begini Bapak dan Ibu. Kalau kita berbeda pendapat, selalu cari atau temukan apa yang disebut dengan common ground, tempat pijakan bersama. Sama dengan teman-teman Kristiani dengan Yahudi. Mereka yakin Ishak ya, saya tidak bisa merasakan bahwa Ismail. Mereka juga tidak bisa merasakan kami sebagai Ismail. Ya udahlah saling menghormati. Tapi ada common ground di sini. Common groundnya apa? Sama-sama sacrifice. Bahwa Ibrahim itu punya jiwa sacrifice yang sangat tinggi. Minimal itulah persamaan kita. Demikian juga teman-teman NU Muhammadiyah misalnya, Masya Allah luar biasa, ini internal ya, Muslim. Teman-teman NU kalau acara luar biasa, nasyidnya itu hiburannya hati kita menjadi teduh gitu. Tadi hampir saya tertidur itu. 30 menit juga kita nasyid tadi. Luar biasa. Nah, kembali kepada tadi, Ibrahim adalah hamba Allah yang paling pintar bersyukur. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran mengenai Ibrahim? Syakiran li ummihi. Tidak mengatakan syakiran li ni'amihi.
Ibrahim mampu bersyukur sebagian kecil dari iman Allah. Maka salah satu tantangan bagi kita umat yang beriman adalah belajar bersyukur. Dan ini umum, yang muslim yang non-muslim juga harus belajar bersyukur. So, ketika kita gagal bersyukur, maka di sanalah kemudian kita akan menemukan, mohon maaf, ketidakpuasan dalam hidup ini. Syukur itu adalah esensi keimanan. Thankfulness, syukur, is an essence of faith. Rasulullah SAW once he amazed his wife. Kenapa dia mengaku jadi istrinya terkagum-kagum? Dia adalah nabi, maksum, terjaga dari dosa, tapi setiap malam harus bangun untuk salat malam. Kebanyakan hari-harinya dipakai untuk puasa. Semua hidupnya dedikasinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun yang masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Jaminan. Istrinya terkagum. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua itu?" Apa kata Rasulullah? Bukan karena saya orang yang paling beriman, yang paling hebat imannya. Bukan karena Islam saya yang paling hebat. Bukan karena saya orang yang paling bertakwa, bahkan bukan karena saya seorang nabi. Jawabannya beliau sederhana, afala akuna abdan syakura. Tidakkah saya sepantasnya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini muaranya adalah karena kita mau bersyukur kepada Allah. Bapak dan ibu salat bukan karena hebat, bukan karena Islam yang paling mau dipuji, bukan. Kita bersalat itu karena kita ingin mengatakan Allah, thank you so much, terima kasih ya Allah. Kita puasa bukan karena kita kuat. Bayangkan di Eropa, kalau musim panas berpuasa berapa jam? Bukan, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah esensi keimanan, tapi syukur juga adalah pilar kepuasan dan kebahagiaan hidup. Tidak ada orang yang bisa bahagia dan tidak ada orang yang bisa puas kecuali mampu bersyukur dalam hidupnya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ada 2 orang terkenal di dunia ini yang mengakhiri hidupnya sendiri. Pertama, seorang wartawan yang sangat terkenal di CNN, namanya Anthony Bourdain, yang punya acara khusus namanya Parts Unknown. Dan yang satu lagi, ibu-ibu lebih tahu siapa itu, desain, yang punya desain bag. Ya, kenapa mereka mengakhiri hidupnya? Ternyata kita cari-cari, rupanya mereka belum menemukan kepuasan hidup. Ada kekhawatiran di tengah keberhasilan, kehebatan dunia mereka sudah dapatkan itu, mereka tidak menemukan kepuasan. Maka mari kita belajar bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. We are living in the midst of the advanced countries. New York is the center of capitalism. You have Wall Street. Selalu saya mengatakan kalau Wall Street itu batu-batu demam perekonomian dunia. Di sanalah ada PIB setiap hari dunia kita dibicarakan. Maka New York adalah jantung dunia, ibu kotanya dunia. Tentu kemajuan teknologi ada di Jerman. Tapi kita lihat tanpa kemampuan bersyukur, tanpa kemampuan kita untuk merasakan kebesaran ilahi dan kebesaran nikmat dalam jiwa kita, susah untuk kita merasakan yang namanya satisfaction dalam hidup. Maka mari kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kesyukuran kita sebagai bangsa Indonesia tentunya yang terpenting adalah bahwa negara kita negara yang luar biasa. Saya baru-baru ini diundang keliling di beberapa kota di Indonesia termasuk Papua dengan tema Papua Damai. Saya diundang oleh Sri Sultan di Jogja dalam rangka hari lahir keraton, diminta berbicara mengenai hubungan antara budaya dan agama. Saya menyampaikan di mana-mana begini. Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa. Sejarahnya luar biasa, sangat kaya raya, dan kekayaan kata kita bukan hanya sumber daya alamnya saja. Tapi saya kira kebanggaan dan kekayaan alam kita, kekayaan Indonesia kita yang pertama adalah kekayaan manusia. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengatakan begini. Saya lama di luar negeri, sudah banyak berjalan di takdir halal, berjalan ke beberapa tempat, tapi saya ini cinta produk Indonesia. Dan produk terbaik dari sebuah bangsa itu manusianya. Walaupun saya suka pakaian ini, pakaian ala Betawi sebenarnya. Saya suka pakaian Indonesia, di mana-mana saya pakai Indonesia. Kenapa saya cinta produk Indonesia? Tapi produk sebuah bangsa yang terhebat dan yang paling penting adalah manusianya. Dan alhamdulillah manusia Indonesia itu adalah, selalu saya mengatakan ini Pak Konjen, di mana-mana saja kita ini mungkin secara fisik kecil-kecil, tapi insya Allah otak kita enjar-enjar. Karena saya cinta produk Indonesia, ibu-ibu,
maka istri saya tetap orang Indonesia. Mama ibu dia yang bukan. Jadi tadi disebutkan anak saya 6, itu baru 6. Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa bangsa dan negara kita ini. Kehebatan Indonesia itu bisa dilihat dalam segala aspek kehidupan. Lihatlah kepada makanan. Ibu-ibu kalau masak beras jadi apa? Nasi. Kalau nasi basi dia makan. Jangan dicuci kemudian dikeringkan. Lalu digoreng jadi apa? Kerupuk bisa jadi pula, dikasih pula jadi apa? Dalam makanan saja ibu-ibu kita inovasinya luar biasa. Luar biasa. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kehebatan bangsa kita yang harus kita sampaikan di mana-mana. Saya tidak tahu di sini sudah ada restoran Indonesia nggak Pak Konjen? Sayang sekali Pak. Di kota New York misalnya, kalau kita berbicara tentang Indonesian cuisine, Indonesian food, kita pusing itu makanan apa yang dimaksud? Dari Aceh sampai Papua. Saya di Papua itu ada namanya makan asli Papua itu apa ya? Papeda. Ada. Ke Jambi ada ikan dimasak pakai durian. Apa namanya itu? Di Jambi. Kampoya. Coba lihat, semua daerah punya makanan khusus. Maka kalau kita mengatakan Indonesian food, kita pusing Indonesian food itu yang mana ya? Tapi kalau kita bilang Indian food, that's what Indian food is. You have curry, you have roti, you have chapati, you have paratha, that's what you have. Sebagai Indonesian food. Tapi mohon maaf Pak Kerja, kita di kota New York Pak, ada restoran yang kecil hanya 2 atau 3 saja. Sementara kita lihat Malaysia restoran di mana-mana, Thailand restoran di mana-mana, Filipina, bahkan Kamboja, Vietnamese restoran di mana-mana. Maka kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana Pak Kerja sempat sampaikan tadi, it is not a matter of speeches anymore, it is a matter of action. Mari kita sampaikan kepada mereka bahwa kita adalah bangsa yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Tapi kita sebagai Muslim khususnya Muhammad bagi teman-teman Kristiani, Indonesia sebagai Muslim, negara Muslim terbesar dunia, ini merupakan satu modal utama yang harus juga kita banggakan dan kita sampaikan kepada dunia. Kenapa? Ketika terjadi 9/11 di Amerika Serikat, entah kenapa saya ini diundang oleh pemerintah Amerika dan kota New York khususnya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar. Saya masih ingat ketika terjadi peristiwa itu, 4 hari kemudian datanglah Presiden Bush, Presiden Amerika ketika itu ke Ground Zero. Sebelum ke Ground Zero kita diundang di St. Patrick Cathedral bertemu dengan beliau. Saya tidak beritahu, tapi saya satu dari 2 imam yang diundang. Dapat telepon malamnya, imam besok ada pertemuan. Saya datanglah pakai baju koko, tidak pakai songkok lagi. Datanglah saya, masuklah kita di sebuah ruangan besar. Tiba-tiba masuk Presiden Bush. Saya terkejut kok nggak beritahu. Dia mengatakan highly secret, sangat dirahasiakan. Presiden Bush kemudian tiba-tiba matanya tertuju kepada saya dan mengatakan begini. Orang suka bercanda, Pak. Itu anak siapa katanya? Karena saya sangat kecil. Yang lain pun mungkin. Lalu dia kemudian salaman. Ketika bersalaman saya sampaikan 3 hal kepada beliau. Pertama saya katakan, Mr. President, indeed God is with truth and justice. Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Kenapa saya menyampaikan ini kepada Presiden Amerika, negara adik kuasa? Karena 2 hari sebelumnya negara Amerika, Presiden Bush mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan bersama Amerika. Saya ingin membenarkan, kalau Amerika benar, kalau Amerika memang adil, insya Allah Tuhan bersama Amerika. Tapi Amerika harus merubah perilakunya. Amerika harus selalu berada di jalan kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Kalau Amerika tidak menegakkan keadilan, maka jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan akan bersama dengan Amerika. Walaupun saya tidak menjelaskan seperti itu supaya dia tidak tersinggung. Lalu saya mengatakan, Mr. President, my condolence on behalf of the Muslim community. Belasungkawa saya atas nama Muslim komunitas Muslim. And I do represent the largest Muslim community in the world. Saya mewakili komunitas Muslim terbesar dunia. Yang melihat saya agak bingung kalau saya mengatakan I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. Karena kita negara Muslim terbesar. Mungkin dia udah paham maksudnya, tapi saya sambung lagi. Saya katakan, Mr. President, if it is possible, kalau memungkinkan, boleh nggak memberikan statement publik bahwa serangan 9/11 ini has nothing to do with my faith and my community. Tidak ada hubungannya dengan
agama kami dan komunitas kami. Keesokan harinya datanglah Presiden Bush di Islamic Center di Washington DC, kami di New York ketemunya. Besok datang ke Islamic Center mengatakan begini, Islam itu agama damai yang dianut oleh 1,4 miliar manusia, tapi ada orang Islam yang tidak damai. Tidak apa-apa, itu memang kenyataan juga. Ada orang Islam yang tahunya marah-marah, cepat emosi dan sebagainya. Itu kenyataan juga. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya kemudian diminta oleh pemerintah kota untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan. Saya waktu itu bertanya-tanya, kenapa ya? Termasuk ketika diminta baca doa di Yankee Stadium. Ditelepon, Imam, kamu diminta untuk mewakili komunitas muslim membaca doa. Waktu itu saya galau, kira-kira doanya apa? Kita lagi dibenci, lagi dicurigai, dianggap tidak loyal kepada Amerika, membahayakan Amerika, sekarang diminta mendoakan Amerika. Saya khawatir jangan-jangan keluar kata-kata yang salah dari mulut saya nanti. Lalu saya menelpon kembali, harus baca doa. Dia mengatakan tidak harus, bisa membaca kitab suci atau memberikan pidato, statement, tapi tidak boleh lebih 1,5 menit. Ini kalau Ustaz ngomong baru hamdalah selawat udah habis 1,5 menit. Apalagi disambung dengan nasyid tadi kan. Habis waktu. Maka saya memilih membaca Al-Quran, membaca kitab suci. Tentu bagi kita umat Islam, kitab suci Al-Quran. Saya pilih 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan seterusnya, surah Al-Hujurat ayat 13. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena saya melihat Amerika dengan segala kehebatannya. Amerika itu adalah negara adidaya benar. Perekonomian Amerika walaupun dibayang-bayang oleh Cina masih terkuat di dunia. Kekuatan militer Amerika luar biasa. Pangkalan militernya di mana-mana. Sistem politiknya luar biasa. Amerika itu siapapun yang jadi presiden, karena sistem politiknya sudah sangat matang, tidak terlalu goyah. Bayangkan seandainya sistem politik Amerika tidak matang, lalu yang menjadi presiden adalah seorang Donald Trump. Kira-kira bagaimana kehidupan masyarakat di Amerika? Mungkin sudah terjadi perang sipil. Kenapa terjadi division, memecah belah antara yang pendatang, antara imigran dan yang mengatakan dirinya asli Americans? Padahal America is a land of immigrants. A land of immigrants. Even Donald Trump, his granddad came to America. And that's why one day he sent out Twitter, he sent a tweet. And he said, we Americans must be careful. Jangan sampai Amerika diambil alih oleh imigran. Saya pengikutnya, followernya. Lalu saya respon sama dia. Kalau begitu kita kita harus ingatkan Indian American supaya berhati-hati. Jangan sampai orang Eropa mengambil alih Amerika ini. Karena Anda dari Eropa. Jadi maksud saya begini. Kenapa saya memilih surah Al-Hujurat tadi? Karena dengan segala kehebatan Amerika, Amerika punya penyakit. Apa penyakitnya? Rasisme yang sedang meninggi sekarang. Maka terjadilah politik identitas tadi itu. Dipakai rasisme sebagai kunci, truk untuk mengkampanyekan diri sebagai calon. Orang Amerika sadar bahwa Donald Trump bukan yang terbaik, tapi Donald Trump adalah orang yang paling berani untuk mengusung rasisme sebagai bahan kampanye. Itulah sebabnya pada ibu sekalian saya membacakan ayat tadi. Maksud saya begini, saya diminta oleh pemerintah Amerika dan kota New York mewakili komunitas muslim. Saya bertanya pada diri saya, kenapa saya? Why me? Pada saat itu saya baru 5 tahun. Bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bugis Makassar. Baru 5 tahun di Amerika. Tapi kenapa saya diminta? Saya baru sadar belakangan Pak Konjen. Ternyata karena waktu terjadi 9/11 itu Amerika dan Barat secara umum punya harapan besar bahwa Indonesia harus bangkit menjadi wajah alternatif Islam dunia. Timur Tengah tidak ada harapan lagi. Dan perhatikan sekarang. Ini bukan kita anti Arab, kita tidak boleh anti apapun. Bukan. Tapi kenyataannya memang Amerika ketika itu dan Barat ingin ada wajah alternatif Islam di dunia ini. Asia Selatan tidak mungkin, Pakistan perlu dengan gejolak. Maka mereka sudah menengah ke Indonesia sebelum. Dan oleh karenanya momentum itu perlu kita tangkap. Itulah sebabnya pada ibu sekalian, salah satu modal besar bagi kita bangsa Indonesia yang harus kita pasarkan di mana-mana adalah, dan ini bukan berarti mengurangi peranan teman-teman dan musuh kita. Yang harus kita pasarkan di mana-mana adalah bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia, tapi bukan sekedar jumlahnya saja. Kalau jumlah mah 1,7 miliar manusia sekarang sudah Muslim. Mungkin dalam bahasa candaan nanti di surga mungkin sudah ramai ya.
bukan jumlahnya. Kebanggaan kita sebagai Muslim Indonesia yang paling penting adalah seperti Pak Wan yang tadi sebutkan, bahwa di Indonesia lah Islam bisa bergandengan tangan dengan nilai-nilai modernitas dan kemajuan. Di dalam negara Muslim terbesar, di dalam demokrasi ketiga dunia. Di dalam negara Muslim terbesar, wanita dihormati. Setiap partai politik minimal 30% kandidatnya harus wanita. Itu nggak ada di dunia ini. Di dalam Muslim terbesar, tapi insya Allah juga kita menyusun perekonomian yang maju. Di negara Muslim terbesar, tapi alhamdulillah kita rukun dari dulu. Toleransi ada, walaupun ada gesekan-gesekan sosial. Tapi mohon maaf teman-teman semuanya, Muslim dan non-Muslim, yang namanya gesekan sosial itu akan terjadi di mana-mana, tantangan untuk kita semua. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Tapi yang namanya gesekan sosial terjadi di mana-mana. Makanya ada civil right movement di Amerika. Amerika dengan segala kehebatannya juga masih ada terjadi gesekan sosial. Maka jangan karena terjadi kasus di Indonesia, lalu kita di luar negeri menampilkan Indonesia sebagai negara yang sudah tidak toleran lagi. Saya sedih kalau ada yang mengatakan begitu, bahwa Indonesia tidak toleran lagi, Indonesia tidak rukun lagi. Kenapa? Jangan ada kasus-kasus kemudian kita memburukkan wajah bangsa kita secara umum. Tanggung jawab kita justru berusaha mengurangi gesekan-gesekan kasus-kasus yang ada itu. Itulah sebabnya dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak pulang ke Indonesia. Alhamdulillah ini ada 2 Kang Abid, saudara saya, teman saya, 2 pengurus Majelis Ulama di sini. 2 tahun lalu saya diundang oleh Majelis Ulama berbicara tentang interfaith. Banyak di antara teman-teman di Majelis Ulama kemudian telinganya sedikit merah ketika saya berbicara bagaimana saya membangun komunikasi dengan masyarakat Yahudi. Karena begitu nama Yahudi disebut di Indonesia, seolah-olah bahwa segala syaitan yang ada di dunia ini Yahudi dia merancang. Padahal terkadang orang yang menyimpulkan seperti itu belum pernah ketemu Yahudi. Saya di Indonesia ngomong Yahudi, oh Yahudi makmur, kita miskinkan Yahudi, kita sakitkan, kita berperang antara kita karena Yahudi, semua Yahudi yang merancang. Kamu sudah ketemu Yahudi kan? Belum. Masalah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu modal utama kita untuk membawa ke Indonesia, misi ke Indonesia kita di mana-mana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang tidak saja besar secara jumlah, tapi yang terpenting bahwa kualitas keislaman kita ini memang perlu untuk kita sampaikan kepada dunia. Dan itulah yang kami lakukan di Amerika Serikat. Bagi teman-teman non-Muslim, saya perlu sampaikan begini supaya jangan salah paham. Di agama kami ada namanya dakwah. Dakwah itu artinya ajakan. Tapi percayalah kami ini tidak pernah berdakwah untuk mengislamkan orang. Kenapa? Kami tidak bisa mengislamkan orang. Saya yakin juga teman-teman Kristiani tidak akan bisa mengkristenkan orang Islam. Tidak akan bisa. Kenapa? Yang namanya hidayah itu ada di tangan Tuhan. Maka kita tidak perlu saling memaksa. Tidak perlu. Tapi kita perlu menyampaikan keyakinan kita